Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahma Safina dari kelas CD Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi PowerPoint, yaitu teori persediaan di pengantar akuntansi 1. Di sini ada pengendalian persediaan, yaitu melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan dan melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan. Di sini dijelaskan bahwa pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan, yaitu ada 3. Yang pertama ada pesanan pembelian, yang kedua ada laporan penerimaan, dan yang ketiga ada faktor pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan atau receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada preventif atau pencegahan, dan yang kedua itu adalah detektif, yaitu mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, dan menggunakan cermin 2 arah, kamera, dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan. Di sini dijelaskan bahwa perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun, seperti sekarang. Pastikan kuantitas persediaan yang dilakukan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan yang akan kita bahas selanjutnya. Asumsi-asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Di sini ada dijelaskan bahwa asumsi arus biaya yang pertama yaitu ada arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya, atau first in first out atau masuk pertama, keluar pertama. Ada yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya atau biaya rata-rata tertimbang. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsi di sini terlihat asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Di sini asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual yaitu sebanyak Rp13.000, laba brutonya Rp7.000, dan persediaan akhirnya Rp23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau first in first out atau yang biasa dikenal FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan. Di sini terlihat pembeliannya dengan metode FIFO dan ada juga dengan asumsi arus biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual.
Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual yaitu item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik itu item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Tampilan 4, yaitu ada ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Terlampir ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama yaitu first in first out. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut, yaitu totalnya Rp18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar Rp26.720.000 seperti ditunjukkan sebagai berikut. Di sini terlampir arus biaya FIFO atau first in first out. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut, yaitu biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Di sini kita mengambil contoh dari data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Total biaya unit tersedia untuk dijual yaitu sebanyak Rp45.180.000 dibagi 2.100 unit. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Membandingkan metode biaya persediaan. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk yang pertama, beban pokok penjualan, yang kedua laba bruto, yang ketiga laba neto, dan yang keempat persediaan akhir. Di sini menggunakan sistem persediaan perpetual yaitu sebagai berikut. Pengaruh dari perubahan biaya harga sama dengan metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang atau WA. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain, selain biaya dalam kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar.
Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost of market atau LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto, net realizable value, dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atau pelepasan atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah Rp650.000, dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto sama dengan Rp800.000 dikurang Rp150.000 sama dengan menjadi Rp650.000. Jadi, persediaan akan dinilai sebesar Rp650.000 yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya, yaitu sebesar Rp1 juta dan nilai pasarnya adalah Rp650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan. Apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung biaya persediaan, first in first out atau biaya rata tertimbang. Metode yang kedua yaitu metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Di sini terlihat aset lancarnya. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Terlampir. Di sini juga terlampir pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Pengaruh akhirnya adalah 0 untuk 2 tahun tersebut. Kesalahan pada persediaan berbalik atau batal, sehingga laporan laba rugi gabungan untuk 2 tahun sebesar Rp525.000 sudah benar. Terlampir pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehalangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelola persediaan semakin efisien dan efektif. Di sini rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Berikut contoh perputaran persediaan untuk PT Matahari Department Store. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan beban pokok persediaan rata-rata. Di sini terlampir jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung. Yaitu sebesar 99,2 hari. Memperkirakan biaya persediaan, metode retail dan metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost pada harga retail.
Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3 yaitu hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Di sini ada contohnya untuk menentukan persediaan dengan metode retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu hitung jumlah persediaan tersebut yang tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah kedua yaitu hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Berikut terlampir contoh memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Sekian dari saya penjelasan materi atas teori persediaan di pengantar akuntansi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.